Maaf, saya harus jujur. Tuhan tidak asal-asalan buat mujizat. Wah, minta ini sembuhin. Wah, sakit ya. Sembuh. Apa ini? 5 roti 2 ikan. Gampang. Ya, gampang. Dia bagiin, dia buat mujizat tanpa alasan. Tuhan kalau melakukan mujizat selalu ada alasan pengajaran yang dia mau sampaikan. Saat dia memberikan 5 roti dan 2 ikan, dia sedang akhirnya Tuhan bicara soal roti hidup. Benar atau tidak? Waktu dia bangkitkan Lazarus, dia sebenarnya sedang berbicara tentang akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan selalu tidak pernah buat mujizat tanpa sesuatu yang dia ingin tekankan. Selalu dia izinkan sesuatu terjadi karena dia punya maksud dan punya rencana sesuatu. Saya percaya kalau saudara sedang dalam keadaan yang sungguh pengen dipulihkan hari ini, Tuhan mau pulihkan. Tapi kalau kau sudah dipulihkan, anak muda, kemarin kita udah doakan ya tentang hati Bapa. Kita udah doakan tentang gambar diri. Dengan baik-baik, kalau kau udah dipulihkan, ada tugas yang harus kau kerjakan. Sebab kalau enggak seperti ini, maka retreat kita berhenti dan hanya jadi kenang-kenangan doang. Saya berharap 5 tahun mendatang, atau mungkin kalau Tuhan beracara 1 tahun depan, atau 2 tahun lagi, atau kapanpun, saya kemari, saya melihat gereja-gereja, anak-anak muda, saya mau melihat, sudah akan berkata, oh Yota, terima kasih buat retreat tahun kemarin. Aku diberkati Tuhan luar biasa. Aku dirubah Tuhan luar biasa. Begitu aku pulang kok, Papa itu ke tempatku. Bukan aku yang peluk Papa, tapi Papa itu peluk aku. Saya sering dengar SMS. Oh, kemarin waktu retreat, anak-anak banyak lihat malaikat datang. Mereka dapat lihat pewahyuan yang luar biasa. Pada saat kita berdoa menyembah bersama-sama, berarti Tuhan meneguhkan pertemuan kita. Saya berharap pertemuan kita tidak sia-sia. Benar, saudara. Pertemuan ini jangan jadi sia-sia hanya karena, maaf ya, urusannya kecil, lalu kita menggagalkan dan menganggap retreat ini gagal, oh nggak bisa. Saya tidak menganggap gagal karena saya tahu Tuhan bekerja buat hidup kita semua. Amin. Saya kemarin menangis lihat banyak anak-anak muda yang dipulihkan Tuhan luar biasa. Jangan lihat hanya karena begitu kecil beberapa hal terus kita berkata, wah ada banyak yang tidak beres. Ada banyak yang berhasil. Anak-anak banyak diberkati, dipulihkan Tuhan luar biasa. Ada banyak orang yang maju, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan hari ini yang ketiga saya mau katakan bahwa ayo kalau kita dipulihkan, mari tunaikan tugas kita. Amin. Tugas apa? Tugas apa? Mari kita buka Yesaya. Wow, saya berharap saudara siapkan ikat pinggang. Saya mau agak sedikit lebih cepat. Ya. Oke, Yehezkiel itu tentang tulang-tulang yang dibangkitkan. Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37 itu tentang kebangkitan Israel. Jadi ceritanya begini, saya tahu karena ada banyak yang tidak bisa membaca karena persoalan dengan lampu. Tolong dengar saya. Ceritanya begini, Nabi Yehezkiel dapat firman dari Tuhan. Firmannya begini, Nabi, lihatlah di tengah-tengah lembah ada banyak penuh dengan tulang-tulang. Ini bukan tulang pamannya orang Batak, bukan ya. Ini tulang beneran. Jadi ini Nabi pergi ke lembah. Lembah itu adalah tempat pertempuran. Jadi ini bukit, ini lembah. Dan di lembah ini banyak pertempuran, namanya tulang-tulang. Berkeliling dan Alkitab mencatat sungguh amat banyak pertempuran di lembah itu. Terlihat hanya tulang-tulang itu sangat kering. Tulangnya apa saudara? Amat kering. Semangat yang padam akan mengeringkan tulang. Benar atau tidak? Berarti ini adalah orang-orang korban dari sakit hati, luka-luka, kekecewaan, beban berat
berat hidupnya dia. Mereka berserak luar biasa, menjadi tulang-tulang begitu. Dan saya pernah tanya sama orang kedokteran, ahli forensik. Saya tanya, dari jasad manusia tubuh kayak begini menjadi tulang itu butuh berapa tahun? Lalu dia jawab, kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. Untuk menghabiskan daging dan semua ini butuh 2 tahun. Sehingga tinggal tulang. Saya percaya kalau ini udah jadi kering, berarti lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Dan dengar baik-baik, Alkitab berkata begini, hai Nabi, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Allah. Beginilah firman Tuhan, aku memberi nafas hidup ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan orang-orang kepadamu, menumbuhkan daging, dan aku akan menutupnya dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup. Haleluya. Nabi ini disuruh bernubuat kepada siapa, saudara? Tulang kering. Luar biasa. Saya pernah khotbah di Sumatera. Yesus pernah bangkitkan orang mati itu 3 kali. Ada yang usia 12 tahun? Tolong angkat tangan kalau ada. 12 tahun. Ada? Ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, terima kasih. Begitu ya. Saya langsung saja kalau begitu. Harun, kamu penolongku yang sejati. Abel, sama sebelahnya bisa maju, bisa maju. Sama kamu ya, satu lagi ya. Satu lagi, sini maju. Berdua. Cepat. Waktu saya tidak banyak. Saya mau kasih tahu sama saudara. Saya kira ini pelajaran yang begitu dahsyat, luar biasa. Tuhan pernah membangkitkan orang mati 3 kali. 3 kali. 1, anak Yairus. Anak gadis Yairus, usia 12 tahun. 12 tahun. Alkitab mencatat begini. Sebelah situ. Anak Yairus 12 tahun, hampir mati. Belum mati. Yairus pergi ke tempatnya siapa? Tuhan Yesus. Itu ditinggal. Dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan anakku. Oke, ayo kita ke rumah. Waktu ke rumah, pembantu rumah tangganya datang. Tuk. Bapak, tidak perlu menyusahkan guru, karena anakmu sudah mati. Tapi Tuhan terus berkata, jangan takut. Anakmu tidur, mari kita ke sana. Lalu dipegang tangannya, lalu dihembuskan nafas, dan dia hidup. Nah, dengan baik-baik. Anak Yairus tadi hampir mati, menuju kematian. Ketemu sama Yesus, dibangkitkan oleh Tuhan. Yang kedua, anak muda di Nain. Kalau ini hampir mati, menuju mana? Kematian. Wajahnya kayak begini. Ya, ini contoh saja ya. Hampir mati. Maaf ya, mungkin ibu-ibu, mama-mama, kau hampir mati hari ini. Lihat suami, lihat anak, lihat semuanya. Kita hampir mati. Menuju belum mati loh. Hampir mati. Tapi kalau ketemu sama Tuhan, Tuhan bisa bangkitkan semangat kita. Tuhan bangkitkan roh kita. Tuhan bangkitkan masa depan kita. Haleluya. Yang kedua, ini hampir menuju kematian. Kalau yang ini nih, anak janda di Nain, sudah mati menuju kuburan. Jadi ini wajah menuju kuburan. Enggak, contoh saja ya. Tapi begitu Tuhan Yesus datang, dia berkata stop. Dan dia mulai jamak kusungan itu. Lalu dia berkata, hai anak muda, bangkitlah. Kan begitu kan?
Saya masih ingat, hai anak muda, bangkitlah. Itu dipakai KPR pertemuan raya anak muda pertama di Lawang dulu. Saya waktu itu masih SD. Itu pertemuan PBIS Indonesia. Itu masih ada Pak Harun, Pak Paulus, segala macam itu tokoh-tokoh anak-anak muda. Zaman itu saya masih kecil, saya ikut saudara. Temanya, hai anak muda, bangkitlah. Saya masih ingat sekali. Yang sudah mati tinggal dikubur, tidak ada harapan, tapi ketemu sama Tuhan, dibangkitkan Tuhan luar biasa. Haleluya, amin. Ladang yang udah mati, percaya nggak? Ladang yang udah mati, saudara berdoa buat ladang, tumpang tangan itu tanah, banjiri dengan air mata. Tuhan lihat dari surga, Tuhan bisa suburkan tanah ini. Mungkin tidak benih yang keluar, bukan tanaman yang keluar. Saya tidak tahu. Bisa juga emas yang akan keluar dari bumi ini. Batu bara bisa lahir dari sini. Haleluya. Saya tidak tahu. Saya bukan seorang ahli. Tapi ini berita profetis buat saudara bahwa Tuhan simpan kekayaan alam di bumi ini, di dalam ini, buat anak cucu kita. Pertahankan secengkal tanah ini, karena ini milik pusakanya Tuhan. Buat anak-anak kita. Oh iya, saudara yang sedang punya persoalan, mati, mau dikubur, datang kepada Tuhan. Sekarang, bukan sekedar berjalan dalam kubur. Sudah di mana? Dikubur. Sudah dikubur. Lazarus. Namanya? Lazarus. Mana Lazarus? Ada yang namanya Lazarus, saya tahu ya. Lazarus mati dikubur. Berapa hari kemarin? 4 hari. 4 hari. Kenapa kok 4 hari? Saudara tahu cerita 4 hari? Dengar baik-baik. Orang mati kalau 2 hari, menurut konsepnya orang Yahudi, roh bisa kembali, bisa hidup. Mati suri namanya, 2 hari. Tapi kalau udah 3 hari, roh tidak bakal bisa kembali. Kalau Yesus bangkit hari ketiga, dia mau tabrak bahwa yang gak mungkin bisa dilakukan, Allah mungkin bisa lakukan itu. Amin. 3 hari dibangkitkan. Kalau udah 4 hari, dengar baik-baik. Ini tubuh udah mulai terserang beberapa penyakit tanah, hewan-hewan tanah yang mulai makan kerikiti segala macam dan segala macam itu diambil segala macam. Itu diambil semuanya dan mulai hari keempat mulai dia tidak berbentuk. Terus menerus sampai 2 tahun hanya tertinggal tulang saja. Saya mau katakan begini, yang sudah dikubur, yang orang Yahudi berkata 4 hari tidak mungkin dibangkitkan, tidak mungkin roh itu kembali karena tidak bisa mengenali tubuh jasadnya sendiri. Ini punya aku yang mana ya? Udah 4 hari aku melayang-layang, aku mau kembali, mana tempatku? Dia lihat ini, kayaknya ini, tapi kemudian dia kok berubah karena udah 4 hari. Jadi ini benar, ini konsep Yahudi. Kalau 4 hari udah tidak bisa dikenali oleh roh, tetapi Tuhan bisa kerjakan itu. Makanya Tuhan tahan akan mujizat yang besar itu terjadi. Haleluya. Saya tidak tahu, Mama, Papa, dengar baik-baik, Bapak termasuk yang mana nih hidup kita? Anak muda, kau termasuk yang mana? Menuju kematian. Menuju kematian? Atau sudah mati tinggal dikubur saja hari ini? Ya mau berguling ke belakang atau memang sudah terkubur sama sekali. Kita udah, maaf ya, dianggap mati. Benar? Mephiboset, sesi yang pertama, kakak yang pertama, dia seperti anjing yang sudah mati. Tapi Tuhan pulihkan luar biasa. Haleluya. Hampir lalu apa? Sudah mati, terus dibangkitkan dari kubur. Nah ini di perjanjian baru, di perjanjian lama. Ini bukan kategori yang 3 ini. Ini udah jadi Tulang kering. tulang kering. Dulu saya dapat pewahyuan tentang 3 ini, saudara. Luar biasa sekali. Tapi Tuhan lanjutkan, jangan lupa loh Yotam, ada satu lagi, tulang, udah kering 2 tahun, yang gak mungkin orang bisa kerjakan.
yang gak mungkin bisa diusut. Ini tulangnya mana? Saudara bisa bayangkan, kalau ada anjing hutan datang, dia ambil tulang paha sapi, dibawa sembunyi ke lorong, lalu pulang lagi bawa sini, tulang rusuk satu dibawa ke lorong lagi, tulang kepala diarahkan, rebutan, wah, gubrak gitu kan, itu pecah. Saudara bisa bayangkan, itu udah gak bisa diatur lagi tulang-tulang itu. Tapi dengar, pada saat Nabi suruh bernubuat, nubuat bahwa tulang-tulang ini akan hidup bersatu luar biasa, maka kehidupan akan mengalir dan pekerjaan Tuhan akan menanti siap buat dia. Amin. 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 Oke, sekarang baca. Ada satu yang aneh di ayat itu. Saya mau bagikan ini. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman kita. Thank you, luar biasa. Oke, mari kita buka di ayat yang kelima. Ada 2 kali Tuhan menghembuskan nafas. 2 kali. Saya ulang. 2 kali. Kalau di Adam cuma 1 kali. Kalau di tulang ini 2 kali. Lihat nih ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberikan nafas hidup di dalammu. 1 garis bawahi. Nafas hidup. Dia kasih nafas hidup dulu, baru tulang-tulang itu bisa nyambung, daging bisa nyambung, urat mulai keluar, kulit mulai datang, segala macam. Saudara pernah nonton film yang modelnya begitu? Orang minum obat disuntik segala macam terus bisa ngilang. Wih, itu ngeri banget. Itu prosesnya, itu tangannya tiba-tiba hilang, dagingnya hilang, urat-uratnya hilang, segala macam. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Nah, saya membayangkan kira-kira ini kayak begitu. Tapi untuk menyatukan tulang, menyatukan urat, menyatukan sendi, menyatukan semua, menumbuhkan kulit, tidak ada bisa tidak. Harus satu dulu. Apa? Nafasnya Allah pertama mengalir. Terus, aku akan menutupnya dengan kulit. Nah, baru yang terakhir ini ayat yang 6 bagian terakhir, aku akan memberikan kepadamu apa? Nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Amin. Jadi nafas yang pertama untuk menyatukan tulang-tulang, kulit dan menumbuhkan semuanya. Kita butuh nafas yang pertama itu. Tapi dengar, kita juga butuh nafas yang kedua. Karena kalau tanpa nafas kedua, kita akan tetap menjadi mayat. Benar atau tidak? Nafas yang pertama menyatukan. Menyatukan hidup kita satu dengan yang lain. Tim pelayanan. Tidak ada bisa tidak. Roh Kudus yang harus menyatukan kita. Tanpa kasih Kristus dalam kuasa Roh Kudus, kita tidak pernah dipersatukan. Ya? Itu kasih Kristus lewat karya salib dipersatukan. Karena di dalam salib Kristus tidak ada tulang yang patah. Amin.